Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jelang buka puasa ini kita berjumpa untuk mengkaji tentang bersihkan diri, bersihkan jiwa, bersihkan harta kita. Semoga di dalam bulan suci Ramadan ini betul-betul kita memperoleh la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga nanti kita keluar dari Ramadan masuki Idul Fitri menjadi orang-orang yang memang bersih seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Karena itu sangat penting untuk kita dalam bulan Ramadan ini untuk bisa melaksanakan sholat sunat taubat. Jadi kita berusaha untuk bisa mengintrospeksi diri, untuk kemudian mengenang kembali segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, untuk kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan dengan melaksanakan sholat sunat taubat. Dan niatnya ya simple saja, ya saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala dalam hati, ya, kemudian sholat sunat seperti sholat sunat biasa, ya, bacaannya biasa, tapi yang terpenting itu adalah di sujud terakhir. Di sujud terakhir itu kalau perlu menangisi segala perbuatan dosa yang dilakukan, khususnya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, setelah itu kita insya Allah mudah-mudahan merasakan bahwa kita ini betul-betul sudah bersih dari segala dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, yang diampuni Allah hanya dosa kepadanya. Dosa kepada sama manusia tidak akan diampuni Allah kalau kita tidak minta maaf kepadanya. Ada yang tanya, bagaimana Ustaz kalau saya pernah berdosa bersalah kepada seorang sementara orang itu sudah wafat, sudah meninggal. Nah, bagaimana bisa saya minta maaf kepadanya? Ya, kalau bisa datangi kuburnya. Nah, doa di atasnya, ya, doakan dia, kirimkan surah Al-Fatihah. Tapi bagaimana kalau dia jauh, dia di Jakarta, saya tidak ada biaya ke sana? Ya, kalau memang seperti itu, ya sebaiknya didoakanlah selesai sholat, dikirimkan surah Al-Fatihah. Karena setiap kita ini tidak ada yang bersih dari dosa dan kesalahan. Jangankan kita manusia biasa, manusia awam, Nabi saja berdosa. Ya, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Hawa alaihissalam sudah enak-enak dalam surga, tapi dilarang mendekati buah khuldi, kemudian dia tergoda oleh iblis dan akhirnya kemudian melanggar. Ya, tetapi kemudian keduanya kemudian bertobat kepada Allah dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, karena itu diampuni dosanya, dipertemukan keduanya di Jabal Rahmah, ya, dan kemudian dinikahkan dan menjadikanlah keturunan manusia sampai kita sekarang ini. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri, ya, suka bertobat dan membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Ya, karena itu di bulan Ramadan ini kita bersihkan diri kita, ya, dengan dosa-dosa kita, dengan mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita bersihkan jiwa kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian kita bersihkan harta kita dengan mengeluarkan zakat mal atau zakat harta, infak atau sedekah. Ya, karena harta yang kita miliki itu bukan hak kita seluruhnya. Ya, Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita ada hak orang lain, diminta atau tidak diminta. Kalau tidak dikeluarkan, setidaknya itu ada 3 konsekuensinya menurut ulama. Pertama, bisa saja doa tidak diterima. Yang kedua, harta orang itu kita makan, kita belikan makan, beli minum, nanti menjadi darah dan daging, yang kemudian nanti di akhirat harusnya sudah masuk surga, tidak jadi masuk surga, neraka dulu. Ya, karena ada barang haram yang ada dalam diri kita. Dan yang ketiga, konsekuensinya kalau tidak dikeluarkan, ya bisa saja harta milik orang itu akan keluar sendiri. Tiba-tiba kita kena sakit, keluarga sakit, atau kena kecelakaan yang harus memerlukan biaya. Jadi intinya bahwa mari di bulan Ramadan ini
kita sama-sama bersihkan diri kita dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau perlu salat sunat taubat 2 rakaat. Kemudian yang kedua, bersihkan jiwa kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang ketiga, bersihkan harta kita dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, sehingga insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang betul-betul suci, bersih, bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Kira demikian, selamat melaksanakan buka puasa. Semoga insya Allah puasa kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang berlipat ganda. Sekian, wallahu taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.